Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Sekali lagi. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum belajar, yang belum rapi dirapikan, yang ada sampah di kiri kanan. Nih. Ya, sudah rapi. Ya, sampah-sampah sudah aman, sampah tidak ada lagi sampah-sampah. Ya, oke, terima kasih. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Semua hadir. Tuh kosong satu. Berarti siapa satu? Tidak hadir tuh. Siapa? Resa ya. Resa. Kenapa dia tidak hadir? Izin. Kemana? Pulang kampung. Ini ada keluarga. Ya, materi kita kemarin belajar tentang macam-macam alat ukur. Apa aja isinya? Penggaris, meteran, diameter. Belajar diameter, dimensi. Kemudian belajar apa lagi? Mencari massa, ya banyak sekali. Ada besaran pokok juga. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kita tetap lanjut dengan materi yang kemarin. Jadi ada kaitannya. Materi kita hari ini itu tentang apa? Ada yang tahu? Ya, nggak tahu. Nanti kita bahas. Oke. Pernah menimbang berat badan? Pernah mengukur tinggi badan? Kegiatan apa itu namanya? Mengukur. Apa kalian tahu alat ukur? Apa itu alat ukur? Alat untuk mengukur. Tahu jangka sorong? Apa itu jangka sorong? Mengukur panjang dengan maksimal 10 cm. Kalau mikrometer panjang maksimal 10 mili. Tahu mili? Ini itu segini. Ya. Kemudian Bapak akan demonstrasikan bagaimana cara penggunaan alat ini. Ya, tahu ini apa namanya? Ini namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Cara kerjanya kemarin sudah dijelaskan juga. Ya, pertama adalah ini Bapak pengen mengulang kembali. Pertama buka pengunci. Cara menggunakan alat ini adalah buka pengunci, kemudian putar. Kalau sudah terbuka, masukkan bendanya. Ya, baru diputar kembali sampai kira-kira ada bunyinya tek ya. Nah, baru kita kunci. Kalau sudah kita kunci, baru kita baca. Setelah kita baca, baru kita tulis hasilnya berapa. Ini penggunaan untuk mikrometer sekrup. Oke. Kalau yang kedua, alatnya adalah apa namanya ini? Jangka sorong. Ini dibuka penguncinya, kemudian bisa digeser. Nah, ini geser-geser. Tinggal masukkan bendanya. Ya, bendanya. Setelah dimasukkan, digeser. Setelah kira-kira rapat, baru kunci kembali. Ya, baru dibaca alatnya. Ya, kayak seperti itu. Kalau penggaris, bisa menggunakan penggaris? Bisa ya, tinggal mengukur aja. Kalau penggaris ini kan tinggal mengukur, arahkan. Nah, tinggal berapa pembacaannya. Kemudian kalaunya kali ini bisa menggunakan ini. Nah, tinggal arahkan terbaca. Nah, oke. Ini adalah penggunaan alat-alat. Dari alat yang Bapak peragakan tadi, kira-kira alat apa yang cocok untuk mengukur tinggi badan? Tali apa? Apa namanya tadi? Meteran pita. Cocok ya, ukur baju, ukur apa lagi? Ukur badan. Kalau tinggi ya, kalau panjangnya cukup ya bisa. Ya pakai meteran. Mikrometer sekrup cukup nggak? Tidak. Kenapa? Karena kekecilan. Jangka sorong sama juga. Kenapa? Karena dia tidak cukup, karena tidak maksimalnya adalah 10 cm. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama bisa dibacakan si ujung pertama. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama
Mengklasifikasikan bagian-bagian dari jangka. Ya, kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan bagian-bagian mikrometer sekrup dan seterusnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian materi yang akan kita sampaikan yang belajar hari ini adalah materi kita tentang apa? Ada yang tahu? Tentang pengukuran, ya, pengukuran. Kemudian penilaiannya adalah penilaian yang Bapak nilai. Yang pertama adalah kerja kelompoknya, kemudian keaktifannya dalam kelompok, kemudian presentasi nanti orangnya, ya, diharapkan harus semangat. Kemudian di akhir nanti ada post test namanya, ada post test, ya. Jadi itu penilaian yang Bapak gunakan. Ada pertanyaan tentang penilaian? Tidak ada, aman. Oke, ya. Baik, lanjut. Masalah yang Bapak ajukan adalah, pertama adalah jika kalian pernah main kelereng, tahu main kelereng? Ya, waktu kecil main kelereng, ya tentunya tahu ada kelereng besar, ada kelereng kecil. Bagaimana cara mengukur besar kecil kelereng itu? Ya, kira-kira apa? Nah, untuk menjawab itu, kalian akan berdiskusi sama-sama teman kalian dalam kelompok. Silakan untuk membentuk kelompok, ada 4 kelompok. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke, silakan. Sini 1. Ya, rangkum aja mejanya. Ya, jadi 1. Maju lagi sini, anu. Maju lagi sini. Lagi. Di situ. Nah, ini mundurin aja, no. Taruh sini tengah. Taruh. 2 situ, 2 situ. 2, ini kelompok berapa? Oh, 2 situ. 3 sini belakang. Terus jadi 4 kayak gitu. 4 seperti itu susunannya. Ya. 1 lagi. Jadi 4 aja, Is. 4 aja, Is. Biar di tangan Is. Ini memang lebihan kan 2 tadi ya? Keempat. Sudah semua? Mot kena situ lah, Mot. Oke, itu LKPD yang kalian kerjakan untuk mengatasi masalah yang sudah Bapak sampaikan tadi masalahnya. Nah, LKPD tadi sudah dibagikan, kemudian alat juga sudah dibagikan. Silakan untuk menyelidiki permasalahan yang ada di awal tadi. Silakan. Ya, cari. Silakan buka Google-nya, silakan buka bukunya. Kemudian ini, ya, sip. Ya. Tahan napas, tarik napas.
Perkenalkan, nama saya Pip Kuria, saya ada di kelompok 2. Pak, izin bertanya, Ya. bagaimana hasil pengukuran yang ditulis di LKPD? LKPD, cari dulu skala utamanya berapa, kemudian ada skala non-newsnya berapa, kalikan dengan angka berapa kemarin? Angka 0,01. Nah, kemudian hasil pengukuran seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengukuran jadi dari skala utama dan skala non-newsnya. Seperti itu, Pip. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Putri Sri Rahayu dari kelompok 1. Izin bertanya Pak, apa Ya. yang dimaksud dengan jangka sorong? Jangka sorong. Oke, dari kelompok lain ada yang pengen menjawab apa itu jangka sorong? Ayo. Siapa? Ya, silakan kelompok berapa nih? Kelompok 3. Silakan. Apa itu jangka sorong katanya dari kelompok 1 tadi? Jangka sorong adalah untuk mengukur benda dengan ukuran 10 cm. Oh ya, jangka sorong adalah alat untuk mengukur benda dan panjang 10 cm. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, ada kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan, apa pertanyaannya? Perkenalkan. Ya. Perkenalkan nama saya Uca Prilia, saya dari kelompok 4. Sebutkan skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sebutkan Sebutkan skala yang ada skala yang ada pada jangka pada sorong, jangka sorong dan mikrometer sekrup. ya. Dari pertanyaan kawan-kawannya bahwa berapa skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer sekrup? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi? Ada. Oke. Perkenalkan, nama saya Pip Kuria, saya ada kelompok 2. Saya izin menjawab. Skala yang ada pada mikrometer sekrup dan jangka sorong adalah Jangka sorong berapa nilainya? jangka sorong nilainya adalah 0,01 cm Ya. dan untuk mikrometer sekrup adalah 0,1 mm. 0,1 Milimeter. milimeter. Oke, tepuk tangan dulu.
hasilnya. Apa? 15, 16 kan tuh? 16,0 tulis 0,0. SN-nya sama dengan SN itu garis yang sejajar. 0, 1, 2, 3, anggap 3 tuh. 3 aja. 3 kali 0,01. 01 sama dengan ya 0,03. 0,03. Ya, sama dengan hasilnya HP sama dengan berapa tuh? Ke 0 berarti 1, 2, 3, 4 berarti 1. 4 ini 9, 5, 6, 7, 8, 9 jadi 1,9. 1,9. Ya, SN-nya garis berapa nih yang angket? Ya. 20, 21. Oke, waktu kita sudah selesai untuk diskusinya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4 siap semua? Siap. Kali lagi. 1, 2, 3 siap? Siap. Oke, kita awali dengan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Seputra dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengukuran jangka sorong clearing kecil 1,56 dan clearing besar 2,47 mikrometer sekrup. Bagian-bagian mikrometer sekrup: 1 landas poros, 2 poros, 3 kunci poros. Kesimpulan dari diskusi kami, untuk mengukur kelereng besar bisa menggunakan alat ukur jangka sorong mikrometer sekrup penggaris meteran, namun alat yang lebih teliti pengukurannya adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Untuk mengukur kelereng kecil juga bisa jangka sorong mikrometer sekrup penggaris meteran, namun alat yang lebih teliti pengukurannya adalah jangka sorong dengan mikrometer sekrup. Jadi alat ukur yang tepat dan lebih teliti untuk mengukur kelereng besar dan kecil adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Pip Kurea dan saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, fungsi dari jangka sorong adalah? Izin menjawab dari kelompok 2. Jangka sorong adalah mengukur diameter luar benda dan dalam benda dan panjang maksimal 10 cm. Ya, mungkin sudah jelas. Saya Uca Prilia dari kelompok 4. Alat ukur apa yang tepat untuk mengukur diameter kelereng? Alat ukur apa yang tepat Mengukur diameter kelereng. Izin menjawab. Alat yang tepat untuk mengukur kelereng mikrometer sekrup dan jangka sorong. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Pip Kurea dari kelompok 2 dan anggota kami yang terdiri dari Fitria Ramadhani, Muhammad Faiz, Dan langsung saja, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong.
1. Rahang tetap atas. 2. Tombol kunci. 3. Skala Nonius. Dan ini hasil perhitungan kami untuk jangka sorong memakai kelereng kecil dan besar. Mulai dari kelereng kecil dan HP-nya adalah 1,8 ditambah 0,03 dan jari-jari diameternya adalah 1,8. Dan dengan kelereng besar SU-nya adalah 2,4, SN-nya adalah 5. Hasil pengukuran 2,4 ditambah 0,5 dan jari-jari diameternya adalah 2,45. Dan ini adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. 1. Landasan, 2. Poros, 3. Bingkai. Dan ini adalah hasil pengukuran kami dari mikrometer sekrup. Dengan kelereng kecil, SU-nya adalah 18, SN-nya adalah 29. Hasil pengukuran adalah 18 ditambah 0,01 dan jari-jarinya adalah 18,29. Dan juga hasil perhitungan kami menggunakan penggaris. Mulai dari kelereng kecil, SU-nya adalah 1,5, SN-nya adalah 2,5 dan hasil pengukurannya adalah 1,5 ditambah 2,5 dan jari-jari diameternya adalah 1,75. Dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah untuk mengukur kelereng besar bisa menggunakan alat ukur jangka sorong, mikrometer sekrup, penggaris meteran. Namun, yang lebih teliti pengukurannya adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Untuk mengukur kelereng kecil juga bisa menggunakan alat ukur jangka sorong, mikrometer sekrup, penggaris meteran. Namun, alat yang lebih teliti pengukurannya adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi alat ukur yang tepat dan lebih teliti untuk mengukur kelereng besar dan kecil adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Demikian presentasi kami. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Febrianto dari kelompok 3. Bagaimana kalian mengukur kelereng kecil menggunakan jangka sorong? Izin menjawab. Cara kami mengukur kelereng kecil menggunakan jangka sorong adalah untuk SU-nya adalah 1,8 dan SN-nya adalah 3. Hasil pengukurannya adalah 1,8 ditambah 0,03 dan jari-jari diameternya adalah 1,83. Dan itu bisa dilakukan menggunakan alat tersebut. Apakah jelas? Sudah jelas. Ya. Cukup presentasi kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi presentasi dari semua kelompok perwakilannya yang dapat kita ambil dari diskusi kita. Yang pertama adalah apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Kesimpulannya adalah alat yang lebih teliti untuk mengukur kelereng besar dan kecil adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya. Jadi yang lebih teliti tadi adalah jangka sorong dan mikrometer Sekrup. Oke. Bapak ingin tanya lagi, apa itu jangka sorong? Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Sekarang Bapak ingin nanya lagi. Pertanyaan adalah, apa itu jangka sorong? Oke, silakan kelompok 4. Izin menjawab, Pak. Jangka sorong adalah alat ukur untuk mengukur panjang maksimal 10 cm. Oke, yang panjang 10 cm. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, perhatikan semua. Untuk komponen mikrometer sekrup, komponennya apa aja? Yang pertama nih, ya pengunci, poros. Kalau yang ketiga, bingkai. Keempat, kunci. Kelima, selubung dalam. 6, skala Nonius. 7, selubung luar. Ya, ini adalah komponen-komponen dari mikrometer sekrup. Jadi yang kita dapatkan bahwa komponen-komponennya sudah tahu semua komponennya. Kemudian jangka sorong itu apa? Kemudian dari permasalahan tadi kesimpulannya apa? Kira-kira untuk mengukur
benda kelereng besar dan kelereng kecil menggunakan apa tadi? Menggunakan jangka sorong, mikrometer, sekrup. Nah, penggaris bisa nggak? Bisa, tapi tidak teliti. Kalau meteran bisa nggak? Bisa, tapi tidak teliti. Jadi alat yang lebih teliti adalah mikrometer, sekrup, dan jangka sorong. Oke. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut kita sudah dapat. Ya, demikian yang kita lakukan. Terima kasih. Kedepannya kita belajar lebih semangat lagi. Sekarang kumpulkan LKPD-nya. Ya. Alatnya juga dikumpulkan, alatnya. Buku-buku juga. Alat dan bahannya. Ya, untuk mengetahui berhasil dalam pembelajaran ini adalah kita melakukan post test atau asesmen akhir. Silakan siapkan handphonenya 10 menit ya, untuk mengerjakan asesmen ini. Silakan dibuka di link sudah Bapak bagikan di grup. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Oke, waktu kita sudah selesai. Ya, finish semua. Nanti kita cek apakah hasilnya 100% hasil dari kegiatan kita. Asesmen akhir di pembelajaran. Oke. Untuk merefleksi apa yang dapat kalian pelajari pada pembelajaran kali ini. Dan juga bisa bekerja kelompok dengan Oke, silakan untuk tip ya. Tip silakan. Apa yang kalian pelajari hari ini? kami belajar tentang ukur mengukur dan juga tahu bahwa alat yang teliti dan tepat untuk mengukur kelereng besar dan kecil adalah jangka sorong dan mikrometer skrup. Ya, baik. Yang kedua, apa yang kalian paling sukai dari pelajaran ini? Saat kerja kelompok, menyelesaikan soal. Kemudian apa yang kalian belum pahami dari materi ini? Kira apa? Pertama, menghitung bilangan yang berkoma.
bilangan yang berkoma. Oke, mungkin itu dari refleksi kali Bapak nanti. Bapak kita akan belajar lagi kembali mengenai bilangan berkoma. Apa perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini? Ada satu orang? Oh, enggak, silakan. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Bisa apalagi? kerja kelompok sama teman-teman. Oh ya, teman-teman. Apalagi selain senang, bahagia kah? Bahagia. Bahagia. Enggak ada yang sedih ya? Enggak ada, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kalau sudah bahagia, kita ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan silakan nanti dibaca materi selanjutnya. Materi kita adalah energi. Nah, silakan energi besok terbarukan. dipelajari tentang energi, pelajari di rumah, baca bukunya, Google bisa, ya kan? Silakan dipelajari untuk belajar pertemuan berikutnya. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kali ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah dan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua.